إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya masih terus memberikan kesempatan kepada kita, yaitu dengan memberi kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mau dan mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud realisasi kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita sampai ke poin atau masalah ke-31, Al-Mas'alatu Al-Hadiyatu wa Thalathun, yaitu poin atau permasalahan ke-31 dari Masail Jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah, pada poin ini muallif rahimahullah, penulis kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan adawatuhum lid-dinil haqqa wa mahabbatuhum lid-dinil batil, ya, yaitu di antara perangai atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah yang sering dilakukan, yaitu permusuhan mereka terhadap agama yang hak, agama yang benar, dan mereka mencintai agama yang batil, ya. Jadi ini diantara karakteristik, ya, yaitu perangai orang-orang jahiliyah. Mereka memusuhi agama yang benar, agama yang hak, dan mereka mencintai agama yang batil, agama yang tidak benar, ya, agama kesesatan, ya. Wahia min ajabil ayati aidan, dan perkara ini, perkara ke-31 ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, ya. Kemarin pada poin ke-30 juga disebutkan ini merupakan bahwasanya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kedok orang-orang jahiliyah yang mereka menjadikan perpecahan dan meninggalkan atau mengambil perpecahan dan meninggalkan persatuan, ya. Kemudian di poin ini juga merupakan
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebiasaan mereka, yaitu mereka memusuhi agama yang hak dan mencintai agama yang batil atau ajaran yang batil. Mu'adatuhum lid-din atau mu'adatuhum ad-dina alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah wa mahabbatuhum dinal kuffar alladzina 'adawhum wa 'adaw nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah, yaitu orang-orang jahiliyah mereka memusuhi atau permusuhan mereka terhadap orang-orang yang mereka sendiri menasabkan kepadanya dengan sebenar-benar permusuhan. Jadi aneh ini ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu khususnya di sini yang masih dibahas oleh muallif di sini, yaitu orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Ya, karena sebagaimana di awal kitab kita ketahui yang dimaksud orang-orang jahiliyah itu ada dua, yaitu orang-orang al-ummiyun, yaitu orang-orang Arab ya, yang asli Arab, yang mana mereka adalah notabene beragama berdasarkan keyakinan nenek moyang. Artinya mereka tidak ada sumber Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama samawi tapi murni agama kesyirikan ya, orang-orang musyrik ya. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang ahlul kitab ya, orang-orang ahlul kitab yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mereka disebut agama samawi, artinya mereka pernah diturunkan kepada mereka Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pernah diutus kepada mereka nabi ya, di antara seperti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam ya. Jadi orang-orang ahlul kitab ya, mereka sangat memusuhi orang-orang yang mana orang-orang yang dimusuhi tersebut adalah mereka yang berintisab kepada orang tersebut ya, dengan sebenar-benar permusuhan ya. Jadi mereka mengaku pengikut Nabi Musa tapi mereka memusuhinya. Aneh ya. Wa mahabbatuhum, dan mereka mencintai agama kekafiran ya, agamanya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memusuhi mereka sendiri dan memusuhi nabi mereka dan memusuhi kelompok mereka ya, ghayatul mahabbah, dengan sebenar-benar kecintaan ya. Jadi yang memusuhi mereka malah justru mereka mencintai agamanya ya, kebiasaannya dicintai ya, agamanya dicintai, ajarannya dicintai, padahal yang mereka cintai, agama yang mereka cintai itu adalah agamanya orang-orang yang telah memusuhi mereka ya. Adapun agama yang mereka benci, yaitu agama yang benar, agama yang hak ya, malah justru mereka musuhi, padahal itu agama orang-orang yang mereka bernasab kepadanya, yang mengaku sebagai pengikutnya, yaitu agama Nabi Musa alaihissalam. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama atahum bidini Musa alaihissalam ya, sebagaimana mereka yang telah mereka lakukan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad SAW itu datang kepada mereka dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Muhammad SAW datang itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Nabi Musa alaihissalam diutus. Karena setiap nabi dan rasul diutus itu misinya semua sama. Ya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, semua misinya sama, yaitu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Ya, jauhilah taghut, yaitu apa-apa yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha. Ya, ini namanya taghut. Ya. Jadi ketika Nabi SAW datang, itu sebenarnya sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Akan tapi orang-orang Yahudi khususnya, mereka justru memusuhinya. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu termasuk wasiat dari Nabi Musa, ya. Jadi di antara wasiat Nabi Musa yang diwasiatkan melalui lisannya ataupun melalui dalam kitabnya Taurat, itu hendaknya orang yang mendapati dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa itu sendiri, kalau mereka mendapati Nabi Muhammad SAW diutus, ya, maka mereka harus beriman dengannya. Itu konsekuensi keimanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Akan tapi yang dilakukan tidaklah demikian. Mereka justru memusuhinya, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti mereka memusuhi ajaran orang yang mereka mengaku menjadi pengikutnya, yaitu Nabi Musa. Ya. Padahal ajaran Nabi Musa mengharuskan atau mewajibkan untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW manakala mendapati zaman beliau alaihi salatu wassalam. Wattaba'u kutubas sihri wa hiya min dini ali fir'aun. Dan justru orang-orang Yahudi itu mengikuti ajaran atau kitab-kitab sihir yang mana itu merupakan agamanya atau ajarannya orang atau pengikut Fir'aun, ya. Jadi justru Fir'aun yang menganiaya orang-orang Yahudi, Bani Israel, itu malah justru ajarannya disukai. Padahal ajaran Fir'aun itu ajaran sihir, ya. Sebagaimana kita ketahui kisahnya, Fir'aun itu menentang Nabi Musa alaihissalam dengan sihir. Ya, mengumpulkan seluruh penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi justru orang-orang Yahudi yang pernah diselamatkan dari cengkraman Fir'aun oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, itu malah justru mencintai ajaran sihir ini. Padahal ajaran sihir ini ajarannya Fir'aun, orang-orang yang pernah menganiaya mereka. Ya, baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, min masaili ahli al-jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ihi wattiba'uhum lidini aduwwihim, yaitu permusuhan mereka, ya, terhadap agama mereka sendiri yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi mereka malah justru memusuhi agamanya sendiri, ya, memusuhi agamanya sendiri, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wattiba'uhum lidini aduwwihim, dan justru mereka mengikuti agama musuh mereka, yaitu agamanya Fir'aun dan kaumnya. Idza ma'lumun anna al-yahuda kanu ala dini Musa alaihissalam, dan sudah dimaklumi, sudah diketahui bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu di atas agama Nabi Musa alaihissalam. Wa anna aduwwahum huwa Fir'aun wa alu Fir'aun alladzina kanu yasumunahum su'al adzab. Ya, dan bahwasanya musuh mereka, musuh orang-orang Yahudi,
yaitu siapa? Fir'aun, kemudian juga bala tentaranya, para pengikut Fir'aun, yaitu orang-orang yang mereka telah menimpakan azab kepada orang-orang Yahudi. Dengan apa? Yaqtuluna abna'ahum, membunuhi anak-anak laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, karena di zaman Fir'aun itu Fir'aun pernah diramalkan oleh peramal-peramal Fir'aun. Jadi memang di masa Fir'aun itu keyakinannya sangat yakin dengan sihir. Ya, tukang ramal itu nggak lepas dari kehidupan Fir'aun. Ya, jadi kesyirikan itu sudah mendarah daging. Ya, makanya satu saat disebutkan seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang kisah Fir'aun ini, awal mula kenapa dia membunuhi anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, ya, itu ketika diramalkan bahwasanya nanti satu saat akan ada, ya, seseorang laki-laki yang akan merebut kedudukan Fir'aun, akan merebut kerajaannya, ya, dari kalangan Bani Israel. Ya, karena Bani Israel waktu itu tinggal di Mesir, ya, dari nenek moyangnya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka ketika itu Fir'aun memerintahkan, ya, bayi laki-laki yang lahir sesuai dengan ramalan tersebut, ya, maka harus dibunuh. Ya, maka harus dibunuh. Ya, maka yaqtuluna abna'ahum. Akhirnya Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk setiap kali ada anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ya, dan semuanya dibunuh. Ya, dan pada waktu itu bertepatan dengan lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, bertepatan dengan lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka ketika Nabi Musa lahir itu kemudian saking takutnya ibunya, ya, nanti ketika ketahuan bala tentaranya Fir'aun, maka anaknya tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ibunya tersebut mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Maka anaknya tersebut qadarullah, Allah mentakdirkan anak tersebut selamat dikarenakan ditemukan istrinya Fir'aun sendiri. Ya, istrinya Fir'aun itu sendiri yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi kasihan, ya, dan ketika ingin dibunuh istrinya ini menyuruh atau meminta kepada Fir'aun untuk jangan dibunuh, ya, karena ini anaknya apa istilahnya menyenangkan, ya, menyejukkan pandangan, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membuat demikian, ya, sehingga ketika istrinya meminta untuk jangan dibunuh anak ini, Fir'aun pun melupakan tujuan, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Ya, dan akhirnya malah justru dipelihara sendiri. Ya, calon yang akan menjadi seorang yang kelak akan menumbangkan kerajaannya, karena kerajaan tersebut dibangun di atas kekufuran dan kesombongan. Ya, malah justru dipelihara oleh Fir'aun itu sendiri. Ya, maka inilah yang dilakukan Fir'aun yang memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak-anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan bagi yang lahir perempuan, ya, yang lahir perempuan dibiarkan, wa yasta'milunahum fi akhasil huruf, ya,
Dan Fir'aun juga tidak hanya itu. Fir'aun itu mempekerjakan dengan status pekerjaan yang rendah kepada orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi diperbudak orang-orang Bani Israel, karena orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu bukan asli Mesir. Ya, yang asli Mesir adalah kaum Qibtiyah, ya. Kaumnya Fir'aun, ya. Karena Bani Israel ini hanya pindahan dari daerah Syam, ya, yang diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa menjadi bendahara Mesir pada waktu itu, ya, akhirnya semua keluarganya diajak ke Mesir dan tumbuh berkembang di sana sampai di zamannya Musa alaihissalam, ya. Kemudian dipimpin oleh Fir'aun yang sangat kejam ini, ya, yang akhirnya ingin membinasakan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Ila an ba'athallahu nabiyahu wa kalimahu Musa alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan kalimnya di sini maksudnya adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Ini diantara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, ya. Baik, fa khallasahumullahu ala yadihi min aduwwihim wa azahum bihi wa akramahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Musa alaihissalam itu membebaskan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya, melalui tangan Nabi Musa dari musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, dan menjadikan mereka mulia dan memuliakan mereka, ya, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Wa khadzala aduwahum wa akhraqahu wa hum yanzuruna ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan musuh-musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dengan menenggelamkannya, dalam keadaan orang-orang Bani Israel itu mengetahui dengan mata kepala sendiri bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Wa aqra a'yunuhum bidzalika, dan benar-benar mata-mata orang Bani Israel ini tahu persis bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Ya. Wa kana fit Taurat allati baina aydihim wa hiya kitabullah alladhi jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, ya, dan adalah di dalam kitab Taurat yang berada di tangan-tangan mereka, ya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kana fiha awsafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Taurat itu ada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bittiba'ihi, dan ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Taurat itu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka orang-orang Yahudi nanti ada yang mendapati zamannya, yaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang pengkhabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, An-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Yaitu nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis,
ya. Dan di sini hikmahnya amat besar, ya. Kenapa Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah SWT Nabi yang tidak pandai baca tulis, ya. Karena di zaman Nabi SAW diturunkan itu kebanyakan masyarakat sedang gandrung-gandrungnya dengan syair, ya, sedang gandrung-gandrungnya dengan syair. Kalau di zaman Fir'aun itu gandrung dengan sihir, maka Allah SWT mengutus Nabi Musa dengan dibekali tongkat yang bisa berubah wujud menjadi ular. Jadi seperti sihir tapi nyata, bukan sihir, tapi itu kenyataan. Adapun sihir dari kalangan pengikut Fir'aun itu adalah hanya khayali, ya, hanya sekedar dikhayalkan saja. Tapi tongkatnya Nabi Musa benar-benar tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang bisa memakan sihirnya orang-orang dari kalangan pengikutnya Fir'aun, ya. Di zaman Nabi Isa ini umat yang sedang gandrung-gandrungnya dengan pengobatan, ya. Oleh karenanya Allah SWT membekali mukjizat Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan kemampuan menyembuhkan penyakit, ya, seperti penyakit abros, ya, belang-belang, kemudian penyakit buta, ya, bisa disembuhkan, dan juga bahkan menghidupkan orang yang mati, ya. Adapun di zaman Nabi kita Muhammad SAW ini masyarakat yang sedang gandrung, ya, dengan syair, ya. Dan tidak sembarang orang bisa bersyair kecuali orang-orang yang berpendidikan. Artinya orang yang bisa baca tulis. Gak mungkin orang yang gak bisa baca tulis bisa bersyair. Makanya Nabi Muhammad SAW Allah SWT menjadikannya seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Ini untuk menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasulnya, ya. Karena dibuktikan apa yang diucapkan dari kalamullah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, wahyu terbesar, ya, yang datang dari Allah SWT, itu susunan katanya itu dikagumi oleh para penyair, ya. Sehingga mereka mengatakan ini bukan syair karena ini susunannya sangat luar biasa melebihi syair, ya. Makanya ketika mereka mau menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membuat sendiri Al-Quran itu dengan tangannya, mereka nggak bisa, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ummi, nggak bisa baca tulis, ya. Sehingga nggak mungkin membuat Al-Quran sendiri, apalagi menyalinnya dari ada yang mengatakan orang-orang musyrik Quraisy itu ada yang menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyalinnya dari pendeta, dari Waraqah bin Naufal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yaitu sepupu istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan orang-orang liberalis sekarang ini mengatakan seperti itu, ya. Katanya Al-Quran itu hanya ungkapan Nabi Muhammad SAW yang itu disalin dari seorang pendeta Nasrani, yaitu Waraqah bin Naufal radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Waraqah bin Naufal itu adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Waraqah itu sudah meninggal. Tapi Waraqah telah berjanji bahwasanya kalau saya masih hidup mendapati engkau diutus, maka saya akan bela engkau sampai mati, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal itu termasuk orang-orang yang masuk surga, dan beliau mendapatkan jaminan, yaitu dibangunkan rumah oleh Allah SWT di surga. Ini menunjukkan keimanan Waraqah bin Naufal yang masih lurus, ya. Taib. Jadi
apa yang dituduhkan kepada Nabi SAW itu nggak benar, ya, karena Nabi SAW adalah orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka bagaimana bisa menyalin, ya, atau membuat sendiri, ya. Maka inilah diantara hikmah besar kenapa kok Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi yang ummi, ya, yaitu tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban, yang mana Nabi Muhammad SAW itu namanya termaktub di kitab Taurat dan Injil yang mereka baca, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Yahudi ada kitab Tauratnya dan Nasrani ada kitab Injilnya, ya. Yang sifatnya, ya, namanya termaktub, sifatnya pun ya'muruhum bil ma'ruf, yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, ya, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek, ya, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yuhillu lahumut thayyibat. Di sini ada kaidah besar, ya, di dalam syariat agama Islam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kaidah bagi sesuatu itu kapan dihukumi halal, kapan dihukumi haram, ya. Jadi di antara kesempurnaan agama Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada umatnya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menghukumi sesuatu, ya, kapan itu halal, kapan itu haram. Sesuatu yang halal manakala ada sifat-sifat thayyibat, ada sifat-sifat yang baik, ya. Kapan sesuatu itu haram, maka ketika ada sifat-sifat khaba'ith yang jelek, ya, yang diakui secara fitrah yang masih lurus oleh manusia, ya. Oleh karenanya sesuatu yang secara fitrah manusia itu baik, ya, walaupun secara tegas nas tidak ada yang lafaz tentang kalimat halalnya, tapi ketika itu merupakan satu kebaikan maka itu hukumnya halal. Tapi yang secara fitrah itu khaba'ith, ya, jelek, kotor, maka itu dihukumi haram, ya. Baik. Makanya seperti rokok, ya, itu kenapa dikatakan haram, ya, karena sifat-sifat khaba'ith itu ada di situ. Secara fitrah manusia nggak mungkin orang meyakini rokok itu baik. Kalau baik, kenapa anaknya nggak disuruh merokok, ya? Tapi dengan alasan kamu masih kecil. Kalau baik, kecil besar pun baik, ya. Madu, ya, itu baik, ya, halal karena baik untuk anak kecil maupun dewasa, orang tua, ya, itu diakui secara fitrah, ya, thayyibat, ya. Adapun yang khaba'ith, ya, maka ini secara fitrah mengakui adanya khaba'ith di dalam rokok tersebut sehingga diharamkan dalam syariat Islam, ya. Walaupun secara lafaz tidak ada hurrimat alaikumul udud misalnya, nggak ada diharamkan rokok misalnya, ya, ini nggak ada, ya. Tapi ada sifat-sifat yang diberikan kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khaba'ith, yang itu diharamkan di dalam syariat Islam. Wa yad'u anhum israhum, dan di antara sifat Nabi Muhammad SAW adalah meletakkan beban, ya, kepada mereka.
Artinya ketika mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan syariat Nabi Muhammad SAW mereka akan terbebas dari beban sebelumnya. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan juga belenggu-belenggu yang dahulu membelenggu mereka dari aturan-aturan sebelumnya. Ya, karena sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwasanya di antara beban-beban orang-orang Yahudi kalangan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu banyak sekali hal-hal yang berat dibebankan kepada mereka dikarenakan mereka membangkang. Ya, kalau bertobat dari kesyirikan harus bunuh diri. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ketika mereka membunuh baik sengaja ataupun tidak harus dikisos, tidak ada bayar diat. Ya, walaupun keluarganya rela, gak ada bayar diat, langsung dikisos. Tapi berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau keluarganya ridho, kemudian pilih diganti dengan membayar diat, maka diganti dengan diat dan tidak dikisos. Atau bahkan ketika keluarganya ridho, ikhlas dan tidak mau menerima diat maupun kisos, maka itu lebih baik. Ya, jadi dikembalikan kepada ahli warisnya. Ya, dan ini menunjukkan keluasan dan rahmatnya Allah SWT. Ya. Jadi mereka kalau mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang memberatkan mereka dahulu itu akan dihapus. Ya, bisa babin annahum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Maka dengan sebab mereka keras membangkang, maka Allah pun berkeras kepada mereka. Artinya bersikap keras kepada mereka. Wa harrama alaihim thayyibatin, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka hal-hal yang baik, uhillat lahum, yang dahulunya dihalalkan. Ya. Jadi sebelum diturunkan Taurat, itu yang diharamkan itu hanya apa yang telah diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi apa yang diharamkan Nabi Yakub yaitu yang haram. Kalau enggak ya enggak. Jadi sangat syariat itu luas sekali sebelum diturunkannya Taurat. Tapi ketika diturunkan Taurat, pembangkangan mulai ada dari orang-orang Bani Israel, maka hal-hal yang dulunya baik, ya, yang halal, maka Allah pun haramkan. Di antaranya apa? Di dalam surah, ya, Al-An'am ayat 146 Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanam, ya, harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw ma ikhtalata bi'admin dzalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, yaitu sapi, domba, ya. Jadi sapi, kambing itu diharamkan, ya. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang tersebut, ya. Lemaknya pun diharamkan, ya. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang, hanya itu saja yang dihalalkan. Jadi susah ya mau makan sapi, kambing, ya, karena sudah diharamkan. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya, jadi ini asal usul kenapa Allah SWT memberikan beban yang amat berat kepada orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah dilonggarkan, ya. Tapi dikarenakan pembangkangan mereka terhadap para nabi, akhirnya Allah pun haramkan hal-hal yang dulunya dihalalkan. Tapi ketika
mereka mau mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah di dalam Taurat, ya, maka hal tersebut akan dihapuskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi dihalalkan, ya. Walakinnahum akhadhahumul hasad, akan tapi mereka tidak mau, ya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akhadhahumul hasad, karena rasa hasad telah menguasai mereka, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kaifa yakunu hadzal nabiyyu al-maw'ud fi akhir zaman minal arab. Mereka mengatakan apa? Bagaimana nabi yang dijanjikan di akhir zaman, nabi terakhir itu dari kalangan Arab, ya. Wa min bani Ismail, dan dari kalangan anak keturunan Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi itu dari keturunannya Nabi Ishak, kemudian Yakub, ya. Dan yang dikenal dengan nama Israel ini adalah Yakub, anaknya Nabi Ishak, ya. Dan Nabi Ishak ini, ya, ini adalah anak Nabi Ibrahim dari Sarah, ya, dari Sarah, ya. Adapun Nabi Ismail ini anak Nabi Ibrahim dari Hajar, ya. Jadi Nabi Ismail ini anaknya mbok enom, ya. Kalau Nabi Ishak ini anaknya mbok tua, ya. Cuma lahirnya duluan Nabi Ismail, ya. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, ya, kemudian Sarah cemburu, ya. Akhirnya ketika Sarah ingin bernadar untuk melukai Hajar, yaitu madunya, ya, maka Allah perintahkan untuk berhijrah, yaitu pergi ke Makkah, ya. Maka dibawalah Hajar dengan Ismail yang masih kecil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkah, ya. Kemudian ditinggal di sana, ya. Dan akhirnya mempunyai keluarga di sana, menikah dengan orang asli Arab di sana. Akhirnya punya keturunan-keturunan yang akhirnya muncullah Nabi Muhammad SAW, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Oleh karenanya, jadi orang-orang Yahudi ini istilahnya hasad, ya, karena itu anak dari keturunan Ismail, ya, yang merupakan anak dari istri kedua Nabi Ibrahim, ya. Allaiqu an yakuna hadza min bani Israil. Mereka mengatakan yang lebih pantas jadi nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel, katanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka menganggap kebanyakan sebagian besar nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel. Ya harusnya penutupnya juga dari Bani Israel, ya. Tapi yang namanya rahmat, kemudian keutamaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya, ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Wala yakunu min bani Ismail, dan bukan dari kalangan Bani Ismail, katanya. Hakadza qalu, inilah yang mereka katakan. Fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu wa kafaru bihi. Maka mereka hasad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan mereka mengingkarinya, ya, kufur terhadap kenabiannya. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah, ya.
Walladzi hamalahum ala hadha huwal hasad wal kibr wal iyadu billah. Dan yang menjadikan mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah hasad dan sombong. Ya, iri, hasad dan sombong. Ya, naudzubillah. Ya. Jadi dua penyakit ini yang menjadikan seorang itu melupakan kebenaran, walaupun kebenaran itu sebelumnya mereka nanti. Jadi hati-hati terhadap sifat hasad, ya, sifat hasad, iri, ya, kepada seseorang, ya, apalagi sama kaum muslimin, ya. Tidak perlu kita hasad, karena yang membagi rahmat keutamaan itu Allah SWT, ya, dan masing-masing itu memiliki keutamaan sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan yang Allah SWT kehendaki, ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu hasad, ya, mengetahui nabi terakhir itu dari kalangan orang Arab, maka mereka nggak mau menerima, padahal mereka sudah menanti jauh-jauh hari, sampai mereka itu bela-belain untuk pindah ke Madinah, ya. Mereka rela pindah ke Madinah itu dalam rangka menunggu nabi terakhir, karena mereka tahu nanti nabi terakhir itu akan hijrah dan hidup di kota Madinah, ya. Jadi di Taurat itu sudah tercantum secara detail. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ciri-cirinya faham, ya, bagaimana orangnya, ya, sifatnya bagaimana, itu mereka paham secara detail. Tapi begitu mereka tunggu, ternyata, ya, Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan orang Arab, ya, maka mereka pun iri, ya. Ya, masa orang Yahudi yang mempunyai derajat tinggi sebelumnya itu harus tunduk dengan orang-orang Arab, ya, yang notabene adalah orang ummi, yaitu orang yang tidak bisa baca tulis, ya, karena orang-orang Yahudi terkenal pandai, ya. Mereka cerdas, ya, makanya mereka disebut ahlul kitab, ya. Walamma kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu kafirina bi Musa alaihi salam. Dan ketika orang-orang Yahudi itu kufur, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga dianggap kufur dengan Nabi Musa alaihissalam, karena sudah konsekuensi beriman dengan Nabi Muhammad itu konsekuensi dari keimanan sebelumnya, ya. Jadi setiap nabi itu sudah memberikan kabar berita kalau nanti mendapati nabi terakhir, ya, yang bernama Muhammad atau Ahmad, ya, maka konsekuensinya kalau mendapati zaman nabi tersebut mereka harus beriman dengan nabi tersebut, ya. Dan orang-orang Yahudi mendapati hal tersebut, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi yang mendapati Nabi Muhammad SAW masa diutusnya beliau, tapi mereka nggak mau beriman, maka dianggap kafir terhadap Nabi Musa sekaligus, ya. Walaupun mereka mengatakan kita beriman kepada Nabi Musa, tapi ketika mendapati zaman Nabi Muhammad gak mau beriman, maka tetap dianggap kafir juga terhadap Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabihi alladhi huwa Taurat, dan juga dianggap kafir, dianggap mengingkari kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Fakafaru bit Taurat allati indahum, ya. Maka mereka pun mengingkari Taurat yang ada di sisi mereka min ajlil hasad li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wastabdalu at-Taurata bi kutubi sihri allati hiya dinu aduwwihim Fir'aun, dan mereka mengganti Taurat akhirnya dengan kitab-kitab sihir, yang mana kitab sihir tersebut adalah
atau ajaran sihir tersebut adalah ajaran dari agamanya musuh mereka sendiri, yaitu Fir'aun. Li'anna sihra kana fashiyan fi qaumi Fir'aun, dikarenakan sihir itu dulu sudah menyebar di kaumnya Fir'aun, sudah mendarah daging, ya, menjadi amalan yang sudah biasa di kalangan Fir'aun dan kaumnya. Fatarakul wahya al-munazzal, sehingga orang-orang Yahudi pun meninggalkan wahyu yang pernah diturunkan, yaitu Taurat. Wa akhadhu bisihri alladzi kana alaihi aduwwuhum, dan mereka mengambil sihir yang mana itu adalah agamanya musuh mereka sendiri, ya, ajaran dari musuh mereka sendiri, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Wa hadza minal ajaib, dan ini sungguh merupakan satu yang mengherankan, ya. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi mereka yang membenarkan terhadap apa yang telah ada pada mereka, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, mereka melemparkan, atau sebagian mereka melemparkan, ya, kitabullah tersebut, ya, wara'a dhuhurihim, ya, ke belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, disebutkan di sini, ya, ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengingkari, ya, padahal Nabi Muhammad SAW itu datang membenarkan apa yang telah ada pada mereka, yaitu di Taurat tersebut, ya. Tapi justru mereka melemparkan apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Ini kiasannya, yaitu menunjukkan mereka menghilangkan atau menutupi kebenaran yang ada, ya. Oleh karenanya ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung di salah seorang orang Yahudi, ya, yang ketika itu mempunyai anak laki-laki yang sangat tampan, yang sedang sakit, ya, sakit keras, ya. Kemudian di sisinya itu sedang dibacakan Taurat oleh orang tuanya, ya. Ya, mungkin ini bisa dikatakan kayak membacakan surat Yasin ketika seorang mau meninggal, ya. Ya, ini orang Yahudi dahulu juga sudah seperti itu. Anak laki-lakinya yang dibanggakan sakit, kemudian dibacakan Taurat di sekitarnya, ya. Maka Nabi SAW datang pada waktu itu bersama Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjenguknya, kemudian bertanya kepada bapaknya yang sedang membaca Taurat, apakah engkau mendapati di dalam Taurat tersebut namaku dan sifatku, ya, dan tempat hijrahku, ya? Maka bapaknya memberikan isyarat, tidak menjawab dengan kalam, dengan ucapan, tapi mengisyaratkan dengan menggeleng, tidak, dusta, ya. Tapi anaknya yang sakit ini tadi kemudian mengatakan, iya, kami mendapatinya. Anaknya jujur, ya. Maka kemudian anaknya tersebut bersyahadat pada waktu itu, ya, saat itu juga, dan kemudian tidak berapa lama meninggal dunia. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, singkirkan saudara kalian ini dari orang kafir ini, yaitu orang Yahudi ini. Jadi dipisahkan dan diurusi jenazahnya oleh Rasulullah SAW, ya. Di sini menunjukkan orang Yahudi itu banyak dustanya, ya, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan keimanan sebelumnya,
Sebagaimana anak atau seorang pemuda, anak dari seorang Yahudi ini, yang bapaknya ketika ditanya oleh Nabi SAW mengatakan, apakah engkau mendapati nama, sifatku dan tempat hijrahku di Taurat tersebut? Maka bapaknya menggeleng, tapi anaknya menyangkal bahwasanya iya, kami mendapatinya. Kemudian anaknya bersyahadat. Ya, maka inilah ketika orang-orang Yahudi itu hasad, maka mereka menutup-nutupi apa yang ada di dalam Taurat. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Ka'annahum la ya'lamun hadzal rasula wa sifatihi wa ma jaa'a bihi, seakan-akan mereka tidak mengetahui tentang Rasul ini, yaitu Muhammad SAW, dan sifat-sifatnya dan apa yang datang dengannya. Amilu amal juhal alladzina la ya'rifunahu, mereka mengamalkan dengan amalan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang orang-orang bodoh itu la ya'rifunahu, tidak mengetahuinya. Takabburan wa inadan, ya, dalam keadaan sombong dan menentang. Walam yakul li annahum la ya'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan li annahum la ya'lamun, sungguhnya mereka tidak mengetahui enggak, tapi dengan kalimat ka'annahum la ya'lamun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu mengetahui, cuman perbuatan mereka itu kok kaya-kaya wong ora ngerti istilahnya. Ya. Sok bodoni istilahnya. Ya. Berlagak enggak tahu padahal tahu. Makanya disebutkan ka'annahum, seakan-akan. Namanya seakan-akan itu asalnya tahu, ya. Li'annal alim idza lam ya'mal bi'ilmihim, ya, karena orang yang mengetahui apabila tidak mengamalkan dengan ilmunya, fa ka'annahu la ya'lamu, maka seakan-akan dia tidak tahu, ya. Li'anna thamaratal ilmi al-amal, karena buah dari ilmu itu adalah amal, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon yang tidak pernah bisa mengeluarkan buah. Ada pohon mangga, ya, harusnya berbuah tapi nggak pernah berbuah, ya, maka tidak ada gunanya, ya. Harusnya berbuah tapi nggak berbuah. Ini seperti orang yang berilmu tapi tidak pernah mengamalkannya, dan ini sifat asli Yahudi. Oleh karenanya kita juga selaku kaum muslimin tidak boleh seperti ini. Jika kita memiliki ilmu sedikit, ilmu yang kita miliki, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya, ya, karena ilmu itu tujuan utamanya untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan barang koleksi, ya. Fa idzal man ya'mal sarahum wal jahl sawa, ya, maka apabila seorang itu berilmu tapi tidak mau beramal, sarahu wal jahlu sawa, maka dia dengan orang jahil itu sama. Balil jahil yakunu akhaffa minhu ithman, bahkan orang jahil itu lebih ringan dosanya dibandingkan orang yang berilmu tidak mau beramal. Orang yang berilmu enggak mau beramal itu seperti orang jahil, ya. Tapi orang jahil ini lebih ringan dosanya dibandingkan tadi orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Karena orang jahil ya jahil, asalnya memang jahil, nggak tahu, wajar nggak beramal, ya. Oleh karenanya terkadang jahil itu ada udurnya, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jahil, ya. Kalau memang benar-benar jahil, benar-benar nggak tahu, kemudian nggak mengamalkan, itu terkadang diampuni, ya. Oleh karenanya dosanya lebih ringan dibandingkan orang yang berilmu tapi nggak mau beramal. Ini berat, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, bisa mengucapkan tapi nggak pernah melakukannya,
Ya. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengganti kitab Taurat, yaitu mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, yaitu tentang sihir di masa Nabi Sulaiman. Fa aslu sihir annahu min amali syaitan atau syayatin thumma tawarathahu al-kafaratu ala ikhtilafil azman. Dan asalnya sihir itu adalah amalan syaitan, ya. Kemudian orang-orang kafir itu saling mewarisi, ya, sesuai dengan perkembangan zaman masing-masing, ya. Wa warathahu Fir'aun wa qaumuhu, kemudian Fir'aun dan kaumnya juga mewarisinya. Wa warathal Yahud, kemudian Yahudi juga mewarisinya. Badilan 'ani Taurat, sebagai ganti dari Taurat. Fasihru qadimun, maka sihir itu adalah sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Walakin tatawarathuhu al-kafaratu jilan ba'da jil, akan tapi orang-orang kafir mewarisi ajaran-ajaran sihir itu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ya. Jadi bentuknya bermacam-macam, ya. Baik. Fahadha minal uqubat anna al-insana idza taraka al-haqqa yubtala bil batil. Dan ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila manusia itu meninggalkan yang hak, maka dia akan diuji dan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kebatilan karena dia meninggalkan al-haq. Wa hadhihi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, tidak mungkin berganti dan berubah. Orang yang melakukan atau meninggalkan kebaikan mesti dia akan ikut dengan kejelekan. Orang yang tidak mengamalkan kebaikan, dia pasti akan mengamalkan kejelekan, dan itu sudah sunnatullah. Fa ba'dul muslimina taraku kitaballahi wa sunnata rasulih. Maka sebagian kaum muslimin meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa akhadhu bi aqwalin nas, dan mereka mengambil ucapan-ucapan manusia, wa akhadhu ilmal mantiq wa akhadhu ilmal kalam, dan mereka mengambil ilmu mantik, ilmu retorika, ya. Jadi ilmu retorika itu ilmu tentang bagaimana bicara agar supaya bisa mempengaruhi manusia, tapi tanpa dalil, ya, tapi tanpa dalil, ya. Tidak ada dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ilmu asalnya ilmu kalam, ilmu mantik, ya. Oleh karenanya banyak syariat itu dirubah oleh orang-orang ahlul kalam ini, yaitu orang-orang liberal, ya. Jilbab itu enggak wajib, ya, dengan alasan buktinya, ya, sekarang kasus-kasus sekarang ini santriwati saja diperkosa, ya, dengan alasan apa? Padahal mereka sudah tertutup. Berarti menunjukkan bukan berarti jilbab itu untuk mencegah kemungkaran dari tindakan seksualitas, ya. Buktinya yang berjilbab saja juga diperkosa, ya. Berarti menunjukkan semua kembali ke hati, ya, bukan masalah jilbabnya, ya. Ini kan ilmu retorika, tapi nggak ada dalilnya, ya, dan ini sesat dan menyesatkan, ya. Baik, ini dari poin ke 31 tentang permusuhan orang-orang jahiliyah, khususnya orang-orang Yahudi terhadap agama yang hak. Padahal agama yang hak itu dibawa oleh orang yang mereka bernasab atau bersandar kepada dirinya, ya. Tapi justru itu dimusuhi ajarannya, ya. Mereka mengaku pengikut Nabi Musa, tapi ajarannya dimusuhi. Mereka mengaku musuhnya Fir'aun, tapi ajarannya dicintai. Nah, maka ini suatu yang ajaib, ya. Maka ini hendaknya kita berhati-hati, ya. Kita selaku kaum muslimin
mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga mencintai ajarannya. Ya, jangan sampai kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita justru membenci ajarannya dengan kita melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, ya, oleh Rasulullah SAW, ini juga dikategorikan membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.